Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita mulai belajar tentang keanekaragaman hayati. Ada berbagai macam keanekaragaman hayati, dibedakan menjadi beberapa tingkatan, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam kehidupan masa kini? Contohnya antara lain bisa di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang kedokteran, di bidang pangan, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati atau yang disebut dengan biodiversitas adalah variasi organisme hidup organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta komplek-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen antara lain berbagai macam buah mangga, ada mangga arum manis, ada mangga golek, ada mangga Indramayu, ada mangga lipstick, dan lain sebagainya. Itu keanekaragaman tingkat gen. Mungkin bisa diambil contoh lagi, ada keanekaragaman pisang, ada pisang tanduk, ada pisang Ambon, ada pisang kepok, ada pisang Lampung, dan lain sebagainya. Keanekaragaman jenis, ada berbagai macam jenis anjing. Macam-macam, ada pudel, ada anjing rumah, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada berbagai macam jenis sapi, berbagai macam jenis ayam, dan berbagai macam jenis kambing. Keanekaragaman ekosistem yang selanjutnya, ya. Ada keanekaragaman hutan bakau. Ada hutan bakau akan membentuk keanekaragaman hutan bakau. Hutan hujan tropis akan membentuk keanekaragaman hutan hujan tropis. Kota akan membentuk ekosistem kota. Kemudian padang rumput akan membentuk ekosistem padang rumput. Kemudian sawah akan membentuk ekosistem sawah. Nah, dari kelima macam tempat tadi akan membentuk ekosistem yang beraneka ragam. Ada lagi mungkin pantai akan membentuk ekosistem pantai, sawah, kebun, dan lain sebagainya. Nah, keanekaragaman ekosistem itu ada ekosistem perairan dan ekosistem darat. Ekosistem perairan, air tawar, disebut dengan lentik, itu airnya tenang. Danau, contohnya danau dan rawa. Sedangkan lotik mengalir, contohnya sungai dan air terjun. Sedangkan air laut, laut dalam, terumbu karang, estuari, padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Sedang ekosistem darat, hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Kemudian ekosistem perairan, antara lain komponen biotik, plankton bergerak secara pasif, contohnya fitoplankton dan zooplankton. Ini semuanya hidupnya di air. Kalau fitoplankton itu dari tumbuhan, kalau zooplankton itu dari hewan. Sedangkan nekton bergerak aktif, contohnya ikan dan katak. Neuston mengapung, contohnya serangga dan teratai. Bentos di dasar perairan, contohnya udang, kepiting, dan cacing. Perifiton melekat pada organisme lain, contohnya ganggang dan siput. Zona perairan air tawar meliputi litoral, limnetik, profundal.
Zona perairan air laut contohnya Fortik, Tuilik, kemudian Avotik, Litori, Letos, dan lain sebagainya. Ekosistem darat yang tadi disebutkan, hutan bakau, hutan hujan tropis, kota, padang rumput, dan sawah itu termasuk ekosistem darat. Keanekaragaman hayati, kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme di Indonesia. Keanekaragaman hayati atau penyebaran keanekaragaman hayati Indonesia, penyebaran flora di Indonesia, menurut Van Welzen dan Slick, flora daratan Sunda, flora daratan Sahul, flora di daerah tengah, menurut F.W. Junghun, daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter merupakan daratan rendah pantai dan hutan mangrove. Sedangkan daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 dan daerah dengan ketinggian 1500 sampai 2000